Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Kan Bunda pernah tanya kepada saya, apa sih sebetulnya ikhlas itu? Dan kebanyakan orang menyatakan bahwa ikhlas itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Artinya bahwa dengan keikhlasan hati semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Artinya Allah memerintahkan kita segala pekerjaan apapun yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah harus dilakukan berdasarkan ikhlas. Mengapa ikhlas menjadi sesuatu yang sangat penting? Nah, di sini ada hadis mursal yang pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah. Dalam satu hadis tersebut, innahu su'ila anil ikhlas. Sesungguhnya telah ditanya Rasulullah tentang masalah ikhlas ini. Apa jawab Rasulullah? Faqala hatta as'ala Jibrila. Kata Rasulullah, hatta nanti dulu sampai aku bertanya kepada Jibril. Ini sangat luar biasa. Padahal pertanyaannya singkat, gampang, dan semua orang tahu sebetulnya. Tetapi Rasulullah sendiri menyatakan hatta as'ala Jibril. Nanti sampai aku bertanya kepada Jibril. Falamma sa'alahu, maka tatkala Rasulullah bertanya kepadanya, kepada Jibril, qala, Jibril berkata, hatta as'ala Rabbal Izzah. Nanti dulu sampai aku bertanya kepada Allah Rabbal Izzah. Artinya Jibril pun tidak mau menjawab sampai benar-benar tahu. Biarlah Allah yang akan memberitahukan tentang masalah ikhlas ini. Falamma sa'ala, maka tatkala Jibril bertanya kepada Allah Rabbal Izzah, qala lahu, maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi tersebut. Apa kata Allah? Huwa syirrun min asrari udhi'uhu qalba man ahbabtu. Ikhlas itu dia adalah satu rahasia min asrari, dari sekian rahasia-rahasiaku, udhi'uhu qalba man ahbabtu, yang aku titipkan di dalam hambaku yang aku cintai. La yutalli'u alaihi malakun fayaktubahu wala syaitanun fayufsidahu. Maka tidak ada satu malaikat pun bisa mencatat, dan tidak satu setan pun bisa merusak. Nah, itu definisinya. Artinya ikhlas ini tidak akan mungkin bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak dekat kepada Allah. Karena Allah sudah menyatakan udhi'uhu qalba man ahbabtu, yang aku titipkan di dalam hati hambaku yang aku cintai. Dan tidak satu malaikat pun bisa mencatat, dan tidak satu setan pun bisa merusak. Luar biasa. Artinya apa yang selama ini kita ketahui? Bahwa setiap amal perbuatan seorang hamba mesti akan dicatat oleh malaikat yang berada di kanan kirinya, yang akan mencatat segala kebaikan-kebaikan maupun keburukan-keburukan yang kita lakukan. Tapi ini kenapa Allah memberikan statementnya bahwa tidak satu malaikat pun bisa mencatat?
Baik, kita akan lihat di dalam surah 15 ayat 39 dan 40. Ini statement yang dilakukan oleh syaitan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Setan berkata, wahai Tuhan, Engkau sudah memutuskan aku sesat. La uzayyina lahum, maka aku akan membuat kesesatan, kejahatan, sesuatu yang indah fil ard, di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan manusia semua. Nah, ini janji iblis. Artinya bahwa yang Allah sudah menggolongkan iblis itu sesat, dan Allah berjanji kepada iblis berjanji kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia semua. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 40-nya, iblis sendiri yang memberitahukan kepada kita, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau di antara mereka yang mukhlis. Itu yang tidak bisa digoda oleh iblis. Kembali kepada hadis tersebut, artinya Allah sudah menetapkan bahwa iblis tidak bisa merusak, karena iblis sendiri pun sudah menyatakan di dalam Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas di antara mereka. Iblis sudah angkat tangan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau malaikat tidak bisa mencatat, lalu apa catatan kita yang sampai kepada Allah? Ternyata malaikat pun mencatat setiap perbuatan-perbuatan hambanya, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, tercatat oleh rinci oleh malaikat. Tapi apa? Setelah ia laporkan kepada Allah di dalam lihat surah Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan nanti amalan-amalan mereka yang sampai kepada Allah dari pekerjaan kita semua, faja'alnahu haba'an mansura, maka Allah akan jadikan amal-amal kita bagaikan debu yang bertebaran. Nauzubillah. Mengapa demikian? Artinya perbuatan baik kita yang kita lakukan, kalau tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas, tidak dibarengi oleh karena lillahi ta'ala, maka tidak akan ada artinya semua perbuatan-perbuatan kita, ibadah kita. Kalau kita ingin dikatakan sebagai ahli ibadah dan kita bangga dengan julukan tersebut, maka pekerjaan yang kita lakukan akan sia-sia karena tidak berdasarkan ikhlas lillahi ta'ala. Begitu juga tentang sedekah, bantuan kepada fakir miskin, kepada du'afa, kalau tidak didasari oleh keimanan yang tinggi, maka tidak punya arti apa-apa. Kalau hanya dikejar hanya sebagai seorang dermawan, maka di sisi Allah tidak punya arti apa-apa. Karena inilah pondasi setiap muslim yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan semua perintah-perintah Allah, harus berdasarkan ikhlas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.